Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Perkenalkan, nama saya Andi Citra, kelas B, NPM 09 10 580 41 90 18. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dan bidang publik. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum di bidang perdata. Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya, istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda, yakni Burgerlijk Rechts. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerwetboek, dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP Perdata. Ahli hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta benda, dan kaitannya antara individu maupun badan hukum. Atas dasar logika, perlindungan hukum dalam rangka manajemen terpenuhinya hak-hak warga negara. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara. 2. Tata urutan peraturan perundang-undangan, perbuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan legal, drafting. Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman untuk pembentuk peraturan di bawahnya. Artinya setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Semisalnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan membuat ketetapan, maka ketetapan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Naskah akademik memuat hasil penelitian mengenai materi pembuatan daerah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur, sistematik, berdasarkan metode tertentu, dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang mencerminkan realita fakta di lapangan. Oleh karena itu, naskah akademik perlu disusun oleh orang yang ahli di bidangnya. Proses perumusan kebijakan. 1. Identifikasi masalah kebijakan. 2. Penyusunan agenda. 3. Perumusan kebijakan. 4. Pengesahan kebijakan. 5. Implementasi kebijakan. 6. Evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundang, dan penyebar luasan. Itulah tadi pengertian dari tugas kelima.